Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bertemu dalam renungan Suara Konsistori HKBP Mampang Prapatan edisi Sabtu tanggal 31 Januari tahun 2026. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi dari buku ND nomor 782 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan debatata. Nats renungan untuk kita sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis di Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Keutamaan Kristus. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tepat hari ini kita telah memasuki 31 hari di tahun 2026 ini. Banyak rancangan atau program yang telah kita buat sepanjang tahun, atau mungkin sejak akhir tahun 2025, tentu saja itu adalah hal yang baik yang akan mendukung kehidupan kita ataupun karir kita, ataupun hubungan kita dengan orang-orang terkasih. Dalam mencapai hal itu semua, ada baiknya kita tetap fokus kepada Kristus yang menjadi pemilik kehidupan dan yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah tetap ketika melakukan program atau rancangan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dengan mengimani Kristus menyertai kita dalam masa-masa berjuang, dalam jatuh bangun, tanpa ada kekhawatiran. Rasul Paulus menerangkan tentang keutamaan Kristus, mengapa dikatakan Kristus adalah utama dari antara semua yang ada di dunia ini. Nats ini sesungguhnya dituliskan atau dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose yang sedang menghadapi ajaran-ajaran gnosis, yaitu pengetahuan yang mengatakan Allah yang menciptakan dunia ini adalah jahat. Ajaran Yahudi dengan aturan-aturan dan kepercayaan kepada kuasa gaib, ada juga melemahkan iman jemaat pada waktu itu. Paulus mengatakan bahwa Kristuslah yang kita percayai, bukanlah seperti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat, karena itu bisa melemahkan semangat kita, menimbulkan kekhawatiran bahwa Allah adalah jahat saat kita menghadapi kejatuhan dalam kehidupan, atau saat kita menghadapi ada kuasa-kuasa di luar dari diri kita yang membuat kita mungkin menjadi orang yang khawatir dan ragu. Ingatlah firman Tuhan hari ini mengatakan Yesus memiliki keutamaan dan di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan. Jadi di Kristus adalah menjadi lebih utama, dan di dalam Dia segala sesuatunya tunduk. Melalui nats ini, Paulus memberikan kepada kita apa keutamaan Kristus. Yang pertama, ayat 15 dikatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Allah tidak kelihatan, bukan? Tetapi gambarnya ada pada Kristus. Kristus adalah manifestasi dan representasi, yaitu penampakan Allah dan bukti kehadiran Allah di dunia ini.
Barang siapa melihat dan percaya kepada Kristus, ia juga melihat atau percaya pada Allah. Yang kedua, ia lebih utama dari segala yang diciptakan. Orang bisa mengagungkan ciptaan Tuhan. Orang bisa mengagungkan ilmu pengetahuan, tetapi jangan sekali-kali mengutamakan ilmu pengetahuan melebihi Allah. Paulus mengatakan, jika kalian menyembah ciptaan, itu berarti takluk kepada ciptaan. Karena itu jangan takut terhadap kuasa-kuasa gaib. Hantukah, kekuatan dukunkah, orang pintarkah? Jadi apa yang menakutkan bagi kita sehingga membuat kita sering khawatir dan takut lagi? Manusiakah atau jadi-jadian buatan manusiakah? Yesus Kristus melebihi segala sesuatunya. Termasuk apa yang kita takutkan, apakah itu tadi dukun atau kuasa-kuasa kegelapan. Maka marilah melangkah di tahun ini dengan percaya Allah hadir dan melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Paulus mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Matius 1 ayat 23 juga mengingatkan kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya kita kuat dan tetap semangat menjalani tahun 2026 ini dengan janji dan kesetiaan Tuhan yang menguatkan kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 786 ayat 1 dan 2, Dalam Kerajaan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk berpegang selalu kepadamu, supaya tidak khawatir terhadap kekuatan yang tidak kami pahami, yang tidak kami lihat, yang sering menimbulkan keraguan di hati kami. Amin.